Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustadz bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kakak-kakak kita akan membahas tentang bangun ruang balok. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya tentang bangun ruang kubus, ada beberapa unsur-unsur dari bangun ruang balok yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak, tentu kalian sering melihat bangun ruang balok sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti yang ada pada gambar ini adalah tempat tisu ya, yang berbentuk balok. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk balok adalah misalnya akuarium ini ya, berbentuk balok, kemudian penghapus ini juga berbentuk balok, kemudian kado ini dibungkus berbentuk balok, kemudian lemari ini juga dibuat berbentuk balok. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, kita mungkin sudah bisa mengira-ngira ya, balok itu apa sih bedanya dengan kubus. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian balok ya. Nah, ternyata balok itu kalau kita lihat tadi contoh-contohnya itu terdiri dari beberapa bidang yang berbentuk persegi panjang ya. Kita lihat ini beberapa bidangnya berbentuk persegi panjang ya. Berapa bidang kita hitung? Ada 6 ya. Jadi ada beberapa sisi, yaitu 6 sisi, dan itu semua berbentuk persegi panjang. Sebenarnya tidak masalah ketika dua buah bidangnya berbentuk persegi ya. Misalnya bagian kiri dan kanan ini berbentuk persegi, itu juga masih termasuk balok, asalkan yang lainnya berbentuk persegi panjang ya. Kalau sama ukurannya semua, nah itu namanya kubus. Jadi balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi panjang atau maksimal 2 buah kubus ya, kalau tidak semua persegi panjang. Nah, unsur-unsur balok ini ada beberapa ya. Yang pertama seperti pada kubus, kita lihat sisinya. Sisi pada balok itu terdapat 6 bidang ya. Jadi sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Ada sisi alas. Pada balok ABCD EFGH berarti sisi alasnya adalah ABCD. Kemudian dari sisi depan yaitu ABFE. Kemudian sisi atas EFGH dan sisi belakang CDHG ya. Serta sisi kiri ADHE. Dan sisi kanan BCGF. Nah, ada 6 ya. Jadi kalau di balok ABCD EFGH ini berarti yang merupakan sisi alas ya ABCD. Kemudian sisi depan berarti ABFE. Kemudian sisi atas berarti EFGH dan sisi belakang berarti DCGH. Kemudian sisi kanan ADHE dan terakhir sisi kanan BCGF. Maaf tadi sisi kiri ya. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk. Sama seperti pada kubus, balok juga memiliki rusuk. Namun karena balok ini tersusun dari persegi panjang, tentu rusuknya ini yang 12 buah ini tidak sama panjang. Paling tidak ada 4 pasang begitu ya, rusuk yang sama panjang. Coba kita perhatikan balok ABCD EFGH ini. Nah, rusuk alasnya kan AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian ada DA. Kemudian rusuk tegak. Rusuk tegaknya berarti adalah AE, kemudian BF, kemudian CG, dan terakhir DH. Kemudian rusuk atasnya berarti EF, FG, GH, dan HE. Nah, kakak-kakak, kalau kita perhatikan ada beberapa rusuk yang sama panjang ya. Misalnya rusuk tegak ini pasti semua sama panjang ya. Kemudian rusuk alas bagian sini dengan yang di belakang ini sama panjangnya dengan rusuk atasnya ya. Nah, jadi ada 4 yang sama, ini juga 4 sama, ini juga yang sebelah sini sama ya. Nah, jadi panjang BC sama dengan FG sama dengan EH sama dengan AD. Gitu ya kak ya, pasti sama. Oke, selanjutnya titik sudut. Sama pada kubus juga ya, terdapat ada berapa? 8 ya titik
sudut atau pojok pada balok. Jadi titik potong antara ketiga rusuk namanya titik sudutnya. Nah, pada balok ABCDEFG terdapat 8 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, dan sudut G, serta sudut H. Dia ada 8 buah. Nah, sudut ini sama seperti pada kubus, selalu dilambangkan dengan seperti ini ya, lambang sudut. Nah, sekarang kita lihat diagonal sisi atau yang dinamakan sebagai diagonal bidang. Sama pada kubus juga ya, pada balok terdapat diagonal bidang. Nah, tetapi bedanya diagonal bidang pada balok itu tidak sama panjang ya. Ada 2 pasang saja yang sama panjang ya. Misalnya diagonal bidang depan sama diagonal bidang belakang ini sama panjang ya. Jadi AF sama dengan BE sama dengan DG sama dengan CH. Diagonal samping kiri sama dengan diagonal samping kanan. Diagonal bidang atas sama dengan diagonal bidang bawah gitu ya. Jadi berpasang-pasangan, tidak semua sama panjang. Jadi yang ini dengan yang samping sini tentu berbeda, atau yang depan sini dengan yang bawah atau yang atas pasti berbeda, tergantung bentuk kubusnya gitu ya. Nah, yang terakhir ya, bukan terakhir nih, masih satu lagi ya. Ada yang namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruang garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam balok ya. Jadi garisnya ini namanya diagonal ruang. Ada berapa garis? Ada 8 ya. Ya, panjang diagonal ruang ada AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan DF. Ya, ada 4 ya berarti. Dan itu semua sama panjang ya. Beda dengan diagonal bidangnya, tetapi kalau diagonal ruang itu sama panjang. Nah, yang terakhir bidang diagonal. Tadi ada diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Nah, bentuknya pasti sebuah bidang yang memuat 2 rusuk berhadapan dalam suatu balok. Nah, ini sudah sama dengan yang ada di kubus ya. Diagonal balok berbentuk persegi panjang. Nah, kalau tadi diagonal ruang itu sama panjangnya, tetapi kalau bidang diagonal ya tidak sama panjangnya atau tidak sama luasnya ya. Luasnya berbeda. Ya, ada sepasang saja. Jadi ada 3 pasang diagonal ruang bidang diagonal ya yang sama luasnya, yaitu diagonal ACGE ya. ACGE yang mana? Ini ACGE. Kemudian itu sama dengan DBHF. Kemudian kalau diagonal ABGH, mana ABGH? ABGH ini ya. Sama dengan diagonal DCFE atau CDEF ya. Tapi kalau yang benar tulisannya itu yang dari muter begini ya, DCFE. Dan yang terakhir ada diagonal BCHE, itu sama dengan diagonal ADGF ya. Jadi ada 3 pasang bidang diagonal. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya tentang sifat-sifat dari atau unsur-unsur dari balok. Semoga kalian bisa memahami 2 bangun ruang ini ya, kubus dan balok. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.